Assalamualaikum. Oke, kali ini saya akan mereview Smart Dashcam yang sudah saya miliki selama kurang lebih 1 tahun. Nah, apa itu Smart Dashcam atau Dashcam saja ya? Bagi kalian yang di mobilnya mungkin belum ada ya, Dashcam itu singkatan dari dashboard kamera. Dashboard apa dashboard ya? Intinya mah kamera yang ada di dashboard ya. Biasanya ditempel di bagian kaca depan di atas, nah seperti ini ya, pakai 3M atau apa gitu ya. Kemudian ada kamera terpasang seperti ini, intinya untuk merekam semua kejadian yang ada di depan mobil ya. Selama kita berjalan, misalnya di jalan ada kejadian apa di depan, itu akan selalu terekam kalau kita menyalakan dashcam ya. Kemudian di sini juga pasti berarti ada memory card ya. Ini yang terpasang di saya adalah memory card sebesar 32 GB ya, dan itu akan apa ya? Ketika rekaman sudah penuh maka otomatis nanti akan menghapus rekaman yang paling awal ya. Jadi tidak ada kata penuh ya. Karena otomatis nanti akan menghapus rekaman yang paling awal. Nah, fungsinya untuk apa ya tadi? Ketika ada kejadian apa, misalnya kita mengalami kecelakaan, amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi, atau ada kejadian apa di depan ya, ada bukti, kita bisa merekam. Mudah-mudahan sih kalau saya hanya merekam hal-hal ya, yang hal-hal lucu seperti kejadian seperti itu ya. Tidak merekam insiden kecelakaan lah mudah-mudahan, tapi minimal kita persiapan sebagai bukti. Nah, dashcam ini sumber energi dari mana? Ya dari lighter ya, biasanya dari lighter. Jadi kita colokkan di situ selama mobil nyala ya. Kemudian kita colokkan ya, dashcam akan selalu merekam kejadian apapun yang ada yang terjadi di depan mobil. Nah, ini dashcam Smart Dashcam sudah saya miliki kurang lebih 1,5 tahun ya. Saya beli tahun 2019. Nanti saya sertakan linknya pembelian secara online ya. Dan ini overall lumayan lah gambarnya. Saya berikan contohnya, ini gambarnya ya. Setelah 600 meter, teruskan ke jalan akses tol Karawang Timur. Mayar tuh ini. Mayar. Itu dari sana. Itu gitu. Itu. Gratis. Kenal itu. Oh kan? Na mayar oke. Entar. Terus kiri. Gratis ini. Orang Karawang kan orang. Nah, iya mayar belanja. Hah? Nah, mayar. Oh, mayar. Nah, mayar lah. Terus di jalan akses tol Karawang Timur sejauh 1 km. Nah, tisu mah. Ada. Nah, atau kalian bisa lihat upload saya di channel YouTube ini banyak ya. Saya rekam, saya upload beberapa hasil dari dashcam saya. Memang tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya siang agak bagus, pencahayaan bagus, gambarnya juga oke ya. Kalau malam atau sore atau masih terlalu pagi ya, pencahayaannya akan kurang. Nah, kemudian ini ada baterainya juga, ada baterai ya. Jadi ketika mobil dimatikan, ini masih nyala ya, dashcam ini masih nyala, tapi hanya sebentar ya. Jadi begitu di mobil saya matikan masih nyala, tapi beberapa saat kemudian dia juga ikut mati. Artinya memang sumber energinya ini lebih ke secara ini dicolokkan terus menerus ya untuk merekamnya. Itu ya. Kemudian kabel ini, nah kabel biasanya ini disembunyikan ke sini ya biasanya ya.
jadi rapi ya. Kalau kebetulan punya saya belum dirapikan, jadi masih apa adanya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara melihat hasil rekaman ini Smart Dashcam ini? Pertama, kita bisa cabut kartu memorinya ya. Di sini ada kartu memorinya ya. Kita cabut, kita keluarkan, kemudian kita pasang, kita masukkan ke laptop atau komputer ya. Atau nah di smartphone Android misalnya ini ada aplikasinya, jadi menggunakan WiFi di sini ya, nanti terkonek ke WiFi HP. Nah, nanti bisa diunduh ya, video-videonya bisa diunduh ke HP kita. Jadi bisa dua cara ya, bisa diunduh menggunakan WiFi, kemudian bisa memory cardnya kita ambil, kita masukkan ke dalam komputer atau laptop. Nah, itu ya. Jadi fungsinya tadi ya merekam saja ya. Kalau yang bagus sih dashcam itu ada di depan ya, mengarah ke depan dan di belakang ya. Jadi ketika kita ada misalnya amit-amit ya ketabrak kendaraan lain, kita ada rekamannya, bukti rekamannya ya. Kalau misalnya kita tidak bersalah dan yang nabrak ngotot, nah kita bisa tunjukkan ini buktinya rekamannya ya, sama dengan yang kamera yang di depan. Oke, itu sedikit review dari saya. Harganya kurang lebih ini 700.000 waktu itu ya, include dengan memory card. Jadi sebetulnya cukup murah dan saya kira sangat bermanfaat ya. Saya beli ini juga karena tadinya hampir terlibat insiden ya dengan motor dari arah depan. Saya sudah di jalur saya, cuma motor mungkin kurang konsentrasi, dia hampir menabrak saya. Kemudian saya pikir apa salahnya kita beli dashcam, sehingga kita pasang dan alhamdulillah sih sampai saat ini aman-aman saja ya. Mudah-mudahan aman, artinya hanya sebagai aksesoris saja ya, lebih ke jaga-jaga saja. Oke, itu sedikit review dari saya. Silahkan kalau kalian ingin komen di bawah ya, kalian sudah memakai dashcam atau belum. Kalau misalnya sudah, mereknya apa, gambarnya seperti apa, boleh berikan linknya juga.